Ya, kayak gitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat Ibu. Sudah. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini Ibu buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Doa dipimpin Ibu Nurul. Ya, Ya, doa. teman-teman, marilah sebelum kita belajar hari ini kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Wih, jangan di situ Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Hadir Semua hadir ya? Mariam Bu tidak hadir. Pak Mariam Bu sakit Bu. Sakit? Oh, oke. Pelajaran kita hari ini yaitu akidah akhlak. Pelajaran kelima. Tema mari berakhlak terpuji. Subtema mari berdermawan. Pertemuan yang kedua. Sebelum ibu masuk materi, siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Ayo anak-anak. Siapa? Tentang apa itu? Tentang Asmaul Husna. Iya, tentang Asmaul Husna. Ada yang bisa? Kira-kira Asmaul Husna itu apa ya? Coba Ibu Sapia. Allah yang baik Bu. Iya, Allah yang baik Bu. iya. Jumlahnya ada berapa ya Bu? 99 Bu. Iya. Sekarang kita masuk materi baru ya Bu. Kita masuk dengan berakhlak terpuji. Kita tahu di sini itu pengertian akhlak terpuji merupakan bentuk jamak dari kata kulub berasal dari bahasa Arab. Sedangkan akhlak secara terminologi artinya tingkah laku seseorang. Akhlak terpuji yang perlu kita miliki adalah teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Dari 5 akhlak terpuji di atas, yang Ibu bahas hari ini adalah mari bersifat dermawan. Naik lagi krosos. Dermawan adalah memberikan sebagai harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharap adanya imbalan. Jadi, orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan pernah berpikir ada jasa balas budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Contoh, coba kita lihat ada gambar yang di samping. Iya, terus gambarnya Bu. Iya. Gambar tersebut ada anak
yang memberikan sesuatu kepada orang tua. Ini menandakan anak ini memberikan contoh sifat dermawan yang baik. Tidak, dia belum kasih naik. Anak-anakku sekalian, kita tahu itu Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan memiliki sifat dermawan. Sifat kedermawaan Abu Bakar nampak dalam ucapan dan perilakunya yang selalu memanfaatkan harta bendanya untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Pertama, ketika baru saja masuk Islam, dia telah mempersilahkan Rasulullah menggunakan harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaan agama Islam. Yang kedua, dalam perang Tabuk, Rasulullah meminta kepada kaum muslimin agar mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar radhiyallahu memberikan seluruh harta bendanya untuk kepentingan perang tersebut. Dan yang ketiga, Abu Bakar adalah seorang yang membeli Bilal bin Di situ saja, baca di situ saja. bin Rabah untuk dimerdekakan. Dianjurkan dalam agama Islam karena sifat ini sangat diperlukan untuk kemajuan dan demi syiar agama Islam. Tanpa adanya sifat dermawan dari para pemeluknya, maka agama Islam sulit berkembang. Oleh karena itu, sifat ini perlu kita miliki. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan antara lain: yang pertama, rela berkorban untuk menolong sesama. Yang kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Ketiga, tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah. Yang keempat, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Itulah ciri-ciri sifat dermawan. Keutamaan sifat dermawan antara lain: yang pertama, rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mil'atu habbat. Wallahu yudhaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala
bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 261. Boleh Yang berikut keutamaan sifat dermawan antara lain. Tadi sambungan yang kedua, 2 dicintai Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga membantu meringankan kesulitan orang lain. Keempat, dicintai dan disenangi masyarakat. Yang kelima, menghilangkan kesenjangan sosial. Kemudian adab dalam berderma atau bersedekah. Merahasiakannya agar terhindar dari sifat riya. Yang kedua, menampakkannya dengan maksud mendorong orang lain untuk bersedekah. Yang ketiga, tidak menyebut pemberian dan menyakiti orang yang telah menerimanya. Keempat, segera melupakan apa yang telah disedekahkan. Yang kelima, memelihara harta yang paling baik. Iya, setelah itu untuk anak-anak sekalian, kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya saya sudah share di WA. Nanti kita buka. Ibu bagi atas 2 kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Nanti Ibu baca saja ya untuk kelompoknya. Kelompok 1, Rugaya, Sukarsi, Pak Harun, Hanun Pakaya, Fatimah Bugis, Nurul Fajriya. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Rina Lapasau, Sapia Abu Hair, 9 Suhardi Lolingga, Sri Arwani, Holisatul Ulum, Wa Maryam. Soalnya nanti soal yang nomor 1 itu kelompok 1, yang soal nomor 2 itu kelompok 2. Atau begini, sebelum dikerjakan yang bertanya. Coba sebelum dikerjakan mungkin ada yang mau bertanya yang belum dimengerti. Yang bertanya silakan. Sudah tidak ada yang bertanya?
Bu. Silakan. Ada Bu. Silakan dikerjakan Ya, waktu-waktu. LKPD-nya. Bilang sebentar kok sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Masih waktu berapa tadi? 5 menit. 5 menit. Kalau sudah selesai, Sudah selesai? enggak dibacakan. Hasil diskusinya. Sudah Bu? Sudah Ibu? Ya Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ibu Nurul, Coba bacakan hasil diskusinya. coba bacakan hasil diskusinya Ibu Nurul. Iya. Keutamaan sifat dermawan. Yang pertama menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketiga menumbuhkan sifat syukur nikmat. Yang keempat membuat hati lebih damai dan bahagia. Itu Ibu. Iya, kasih upload untuk kelompok 1. Iya. Kelompok 2 bagaimana? Ibu Fatimah sudah? Ya, jangan tanya orangnya, bagaimana kelompok dua? Jangan tanya orangnya. Bagaimana kelompok 2? Sudah bisa. Ya Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Ya. Ya, silakan Ibu Holisatulul Ulum. Jelaskan apa manfaat dermawan. Pengertian secara bahasa merupakan terjemahan dari bahasa
terima kasih jawabannya Ibu. Dari mana lagi? Jadi Jelaskan lagi. Tadi itulah ya. Jadi itulah pembahasan Ibu pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini yaitu manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.